adik-adik semua. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama kakak adalah Rifka Amalia. Pada hari ini kita akan belajar materi tematik kelas 5 tema 6, yaitu pada subtema 1 suhu dan kalor pembelajaran 1. Baik, adik-adik bisa berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran. Pembelajaran 1. Sekarang, ayo teman-teman kita perhatikan 3 gambar berikut ini. Di sini ada gambar kegiatan seseorang yang menghirup udara segar di daerah pegunungan, menjemur pakaian di bawah sinar matahari, dan mendidihkan air di atas kompor. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, manakah paling sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kalian? Dan apa saja persamaan semua gambar tersebut? Ya, semua gambar di atas itu berhubungan dengan kalor atau energi panas. Apakah kalian tahu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar-gambar tersebut? Betul, ada api dan matahari. Lalu, bagaimana dengan tubuh manusia ya? Apakah tubuh manusia itu mengeluarkan energi panas juga? Dan bagaimanakah cara mengukur energi panas? Teman-teman pasti bertanya tentang hal itu, bukan? Oleh karena itu, ayo kita mengupas materi suhu dan kalor lebih dalam. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain kering selama 2 menit. Lalu, sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Teman-teman, cermati kembali bacaan sebelumnya.
Bacaan tersebut merupakan salah satu contoh teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Salah satu media cetak adalah buku, majalah, dan koran. Informasi apa saja yang kalian dapatkan dari bacaan di dalam buku ini? Untuk lebih memahami informasi apa saja yang terdapat dalam bacaan sebelumnya, ayo kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. 2. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kalian ketahui. Sumber energi panas yaitu matahari dan api. 3. Apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Matahari juga dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia, seperti untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. 4. Tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitar kalian. Cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitar kita yaitu dengan menggosokkan kedua tangan selama 1 menit dan menggosokkan mistar plastik pada kain kering selama 2 menit. 5. Bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api adalah dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, juga menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. 6. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Api sangat penting dalam kehidupan manusia karena api dapat digunakan untuk memasak, menghangatkan tubuh dengan dijadikan sebagai api unggun, serta untuk menghasilkan cahaya di malam hari. Selanjutnya, ayo kita menulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apa judul bacaan di atas? Judul bacaan di atas adalah Sumber Energi Panas. 2. Tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang kalian anggap penting dalam sebuah paragraf. Perhatikan contoh Kak Rifka ya. Pada paragraf pertama, kata kuncinya adalah energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Pada paragraf kedua, kata kuncinya yaitu panas matahari, kegiatan manusia, dan mengeringkan. Paragraf ketiga, kata kuncinya adalah telapak tangan, mistar, dan gesekan benda. Kata kunci paragraf 4 yaitu api, nenek moyang, batu, dan kayu kering. 3. Apa yang dapat kalian simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskanlah kesimpulan bacaan di atas kepada teman sebangku kalian ya. Kesimpulan dari bacaan di atas adalah sumber energi panas ada di sekitar kita. Salah satunya adalah matahari yang merupakan sumber energi panas terbesar dan api. Nah, di sini ada percakapan antara Siti dan Udin. Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan 2 buah batu untuk menghasilkan api.
Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Saya juga pernah melihatnya, Siti. Tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya, Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Betul, Udin. Membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung, tidak hanya mudah untuk mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Sekarang waktunya teman-teman mengamati sumber energi panas yang sering dijumpai dalam kegiatan sehari-hari. Nah, agar lebih mudah, coba kalian amati kegiatan kalian pada hari ini. Kemudian lengkapi tabel berikut ini dengan kegiatan kalian yang menggunakan sumber energi panas pada hari ini. Nah, di sini Kak Rifka kasih contohnya ya. Kegiatannya adalah menanak nasi. Alat yang digunakan ada panci dan kompor. Lalu sumber energi panas yang digunakan itu dari mana? Iya, dari api kompor. Selain menggunakan panci dan kompor, itu menggunakan alat penanak nasi elektrik atau biasa disebut rice cooker. Di rumah kalian pasti ada bukan? Rice cooker ini sumber energi panasnya dari listrik. Listrik mengubahnya menjadi panas. Lalu contoh kegiatan lain ada menyetrika baju. Alat yang digunakan adalah setrika listrik yang sumber energi panasnya tentu dari listrik. Kalau zaman dahulu sebelum ada listrik itu menggunakan setrika arang yang seperti ini nih. Yang sumber panasnya itu dari arang teman-teman. Selain itu bisa juga misalnya kegiatan menjemur baju, memanaskan air, dan lainnya. Kalian coba cari alat apa saja yang digunakan dan sumbernya dari mana saja. Teman-teman tentu masih ingat bukan kalau matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi dan dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Ayo coba kalian melakukan kegiatan berikut bersama 2 orang teman kalian atau meminta bantuan orang tua kalian ya. Siapkan 3 wadah yang sama untuk es batu, 6 buah es batu dengan ukuran yang sama, dan pencatat waktu. Kalian bisa menggunakan stopwatch di HP ya. Langkah-langkahnya, pertama, letakkan masing-masing 2 buah es batu pada 3 wadah tadi. Kedua, 1 wadah diletakkan di luar ruangan di bawah sinar matahari. Wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam ruangan. Langkah ketiga, wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. Keempat, setiap anggota akan mengamati, mengukur, dan mencatat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair. Sekarang coba kita perhatikan 3 gambar ini. Pertama, dari ketiga gambar tersebut, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Dari ketiganya, ini ukurannya sama ya teman-teman. Ada 3 balok es batu. Kedua, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Gambar yang pertama, es batu diletakkan di bawah sinar matahari. Yang kedua, diletakkan di atas meja yang terpapar panas dari arah jendela. Lalu yang ketiga, es batunya diletakkan di dalam lemari sehingga jauh dari sinar matahari. Yang mencair lebih dahulu adalah es batu yang diletakkan langsung di bawah sinar matahari, yaitu pada gambar pertama. Ketiga, mengapa? Jelaskan alasanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Matahari sebagai sumber energi panas
yang menyebabkan es batu dapat berubah wujud menjadi air. Pada gambar pertama, es batu langsung terpapar oleh panas dari cahaya matahari. Keempat, dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan di atas? Diskusikan kesimpulanmu dengan teman sebangkumu. Dari peristiwa tadi, kira-kira kesimpulannya apa ya teman-teman? Ya, kesimpulannya yaitu sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan wujud pada benda. Dari yang awalnya berupa padatan yaitu es batu menjadi cair atau air. Proses ini dinamakan mencair. Wah, kali ini kita sudah belajar banyak hal ya. Semoga kegiatan belajar bersama ini dapat memberikan pemahaman yang baik ya untuk adik-adik. Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Dadah! Jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol loncengnya, like dan juga komentar di video ini. Terima kasih.